Halo halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Cobbler tahun 2014. Film yang mengisahkan seorang tukang sol sepatu yang memiliki mesin jahit ajaib. Film ini disutradarai oleh Tom McCarthy, dibintangi oleh Adam Sandler dan Melanie Diaz. Oke, gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke TKP. Lower East Side, New York City tahun 1903. Beberapa pria mengadakan pertemuan secara rahasia karena para pedagang di sana banyak yang bangkrut karena harga sewa kios di sana naik 2 kali lipat. Mereka meminta bantuan kepada Pinchas Simpkins, seorang tukang sol sepatu di sana. Mereka memberikan sepasang sepatu milik juragan kios di sana, gak tahu tujuannya apa. Pinchas pun menjahit sepatunya dengan mesin jahit ajaib miliknya. Pinchas menceritakan sejarah mesin jahit tersebut kepada anaknya yang diberikan seorang gelandangan yang waktu itu ditolong oleh ayahnya Pinchas. Kembali ke masa sekarang, pria ini bernama Max Simpkins, pewaris usaha generasi keempat keluarga Simpkins. Max sempat iri melihat tetangganya yang punya pacar cantik dan kaya karena hidupnya dia biasa-biasa saja. Pacar pun enggak punya, alias jomblo. Dan Jimmy, si tukang cukur, baru membuka tokonya dan mengobrol dengannya. Lalu datang seorang cewek yang bernama Carmen, seorang pekerja sosial dari Komite Aksi Lower East Side. Carmen meminta dukungan untuk menolak pembangunan real estate mewah di sana. Dia ingin mempertahankan lingkungan di Lower East Side. Bahkan dari pihak pengembang menyogok uang ke para warga agar dapat diusir dari sana. Max pun setuju dan menandatangani. Max pulang ke rumahnya dan dia tinggal hanya dengan ibunya yang bernama Sarah. Kemana ayah Max? Di sini masih belum diceritakan ya lur. Ibunya Max sering lupa ingatan karena sudah tua dan itu semua Mac yang mengurus semua kebutuhannya. Keesokan paginya datang mas-mas yang bernama Leon meminta sepatunya untuk dipermak dan dia meminta agar bisa diambil malam ini. Dipermaklah sepatunya si Leon dan tiba-tiba mesinnya rusak dan mekanik mesin tidak bisa datang hari itu. Terpaksa Mac mencari mesin jahit lain di gudang dan ketemulah mesin jahit kuno yang dimiliki keluarganya turun-temurun. Mac gak bisa pulang yang katanya Leon mau ngambil sepatunya malam itu. Iseng-isenglah si Mac nyoba sepatu bagusnya si Leon. Dan tiba-tiba Mac kaget, dia berubah. Dia pun menutup tokonya dan mencobanya sekali lagi. Max benar-benar berubah menjadi Leon. Lalu dia mencoba sepatu yang lain tetapi dia tidak berubah. Max pun menyadari itu efek samping dari mesin jahit kuno itu. Lalu dia mengambil sepatu yang lain untuk dipermak dan mencobanya. Mulai ketagihan si Mac. Keesokan paginya, iseng-isenglah si Mac ke tokonya si Jimmy. Sekarang dia bisa menjadi siapapun yang dia inginkan dan dia mencoba sepatu orang Cina. Mulailah dia mencari kesempatan dari mesin jahit ajaib itu. Contohnya pengen makan gratis di restoran mewah. Sampai merampok sepatu orang kaya dengan menyamar menjadi Leon agar dapat menggunakan mobil mewahnya. Hidup Max pun kembali berwarna. Max bertanya sama ibunya apa yang sangat diinginkan olehnya. Dan ibunya sangat ingin makan malam dengan suaminya. Di sini masih belum dijelasin ya lur, di mana ayahnya. Max ingin memberikan kejutan pada ibunya dengan menyamar menjadi ayahnya. Keesokan paginya, si Neng yang bernama Terin meminta sepatu cowoknya untuk dipermak. Dan Max pun punya ide cemerlang, dia mau mencoba menjadi orang tampan. Max menyamar jadi Emiliano, pacarnya si Terin, anak muda yang gagah dan tampan, dan dia masuk ke sebuah bar. Ada salah satu cewek di sana yang dari dulu naksir sama Emiliano mendekatinya. Dia ngajak ngamar, tapi karena Max tinggal sama ibunya, akhirnya nggak jadi. Max pun masuk ke apartemennya Terin
Dan melihat Erin yang lagi mandi, Max pun pengen banget, akan tetapi Friends complain. dan akhirnya gagal semua. Keesokan paginya, Max bertemu Carmen yang sedang membantu tetangganya. Dia pun membutuhkan tanda tangan dari ayahnya. Dan Max mengatakan kalau ayahnya sudah lama pergi. Max naksir ke Carmen dan nyamar jadi anak-anak untuk melihat Carmen di kantornya. Dan Max menjahit sepatu ayahnya yang akan memenuhi keinginan ibunya. Hey, Pop. Dan Sarah pun dandan karena akan bertemu suaminya Abraham. Dan Sarah sangat terkejut melihat suaminya pulang. Dia menanyakan kemana selama ini. Abraham bilang jika dia membeli buah pir favoritnya. Sarah pun tersenyum. Sarah pun bahagia malam itu. Keesokan harinya Max heran karena ibunya belum keluar kamar. Dan ternyata Ma. Jimmy datang untuk menenangkan Max, tapi Max menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Lalu Leon datang ke toko Max dan meminta sepatunya, tapi dia gak bawa surat tanda buktinya, dan itu syarat untuk mengambil sepatu. Marahlah si Leon karena Max kebanyakan aturan. Max yang juga emosi mengikuti Leon dengan gonta-ganti casing, tetapi dengan baju yang sama. Ain't no box of Twinkies, yo. Take the stairs. Mac yang sudah tahu apartemen Leon langsung mendatanginya. Ternyata tujuan Mac ke sana untuk mencuri jam tangan milik Leon agar bisa membelikan nisan yang bagus untuk ibunya. Bukan jam tangan yang ia temukan, malah koper yang isinya banyak senjata di dalamnya. Dan Mac pingsan gara-gara nyobain stun gun. Mac sudah sadar dan akan pergi dari sana. Lalu Who you are, but you're dead. Mac mengatakan di mana Leon menaruh jam tangannya. Leon pun terpaksa memberitahukannya karena Mac berubah menjadi bencong. Lalu tiba-tiba anak buah Leon datang. Dan Leon mengatakan ada urusan $50.000 di luar sana. Dan Max pun tertarik. New coat? Yeah. Mac diantar ke tempat di mana ada seorang pria yang bernama Patrick yang akan ditembak mati karena sudah mencuri sesuatu dari mereka. Dan tiba-tiba Hold on, stop. Max tidak tahu harus berbuat apa, sampai akhirnya dia melepaskan si Patrick asalkan dia mau berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mau bertaubat. Lalu Max pergi ke rumah milik tante-tante yang bernama Greenwald yang memberikan setengah jumlah uang dari kesepakatan dan setengahnya lagi akan dibayar setelah tugasnya selesai. Nggak tahu tugasnya apa. Max pun kembali ke apartemen Leon dan ternyata Leon sudah lepas dari ikatannya dan Max akan dibunuh. Betapa terkejutnya Leon ketika sepatu Max terlepas. Leon tewas. Max yang panik langsung pulang ke rumahnya dan tertidur sampai pagi. Lalu Max datang ke kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya, tetapi saat sampai di apartemen Leon, The body was right here. There was blood everywhere. Where are my shoes? mayat Leon hilang. Gak tahu kemana. Max kembali ke tokonya dan ternyata barang-barang milik Max, uang dan jam tangan Leon sudah ada di tokonya. Max pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Jimmy pun mengkhawatirkan Max yang sering menghilang dan bersikap aneh akhir-akhir ini. Jimmy mengatakan jika ayahnya juga dulu bertingkah aneh dan akhirnya menghilang. Ayahnya sempat bermasalah dengan orang-orang jahat yang membuat dirinya pura-pura mati dan tak pernah kembali. Jika masih terlihat hidup, maka Sarah dan Max harus mati. Max pun marah kepada Jimmy karena merahasiakan hal tersebut dan selalu ikut campur. Dengan nyamar jadi banci, Max mengembalikan uang ke Greenwald. Max bilang dirinya disuruh Leon dan tidak tahu di mana Leon sekarang. Greenwald nggak percaya sama Max. Karena Max sudah masuk ke lingkaran ini, Max pun harus menyelesaikan tugasnya. Max pun akhirnya ditangkap.
Brian will give you your seat now. Brian? Max pun tersadar dan dia kabur dengan memakai sepatu orang yang sudah meninggal. Max memutuskan tidak akan memakai mesin kuno itu lagi. Max minta maaf ke Jimmy atas apa yang terjadi kemarin. Begitu pula dengan Jimmy yang merahasiakan cerita ayahnya dari dulu. Max teringat dengan selembaran yang diberikan Carmen, di mana ternyata aki-aki yang bernama Solomon yang tinggal di apartemen Grand Street tidak mau keluar dari sana. Dia mendengar pembicaraan anak buahnya Greenwald yang berencana akan membakar apartemen tersebut. Max pun mendatangi Carmen dan menceritakan rencana Greenwald. Ternyata di apartemen Grand Street hanya tinggal Solomon seorang, dan ketika Solomon berhasil keluar, maka Greenwald akan menjual tempat itu dengan harga tinggi. Max menceritakan rencana Greenwald ke Pak Solomon, tetapi Solomon akan tetap tinggal di situ karena banyak kenangan di sana. Max pun punya ide cemerlang. Rencana dimulai. Max menyamar jadi Solomon dan minta uang $100.000 dan tiket ke Chicago untuk menemui anaknya. Dia berjanji akan langsung keluar dari apartemennya. Greenwald pun setuju. Malamnya uang diantar anak buahnya, Jeffrey dan Brian, dan ketika urusan selesai, sepatu mereka berdua hilang. Mac yang sudah menyamar jadi Jeffrey menelpon Greenwald dan mengatakan kalau Solomon sudah pergi dari sana. Lalu Mac menyamar jadi Leon memancing Jeffrey yang sedang jaga agar masuk ke apartemen. Dan di dalam Mac sudah ganti casing menjadi Brian. Brian yang asli menemani Solomon ke terminal agar bisa mengambil uangnya kembali, tetapi Max berhasil menyuruh polisi menangkapnya. Greenwald sampai di apartemen dan ketemu Carmen yang mengaku habis berkunjung ke temannya Solomon. Greenwald pun kaget, ternyata memang benar Solomon masih ada. Sebenarnya itu Max ya bro. Max bilang dia sudah membayar anak buahnya agar mau berbohong. Greenwald yang merasa sudah dipermainkan mengancam jika dia akan membakar apartemen ini bersama Solomon di dalamnya dan akan membunuh putrinya di Chicago. Dan apa yang terjadi? New York won. Hello, Mrs. Greenwald. You son of a bitch! What am I doing here? Just heard you threaten to kill Mr. Solomon and then threaten to kill his daughter. Greenwald akhirnya dipenjara. Carmen pun datang ke tokonya Max untuk memperbaiki sepatunya. Sekalian nanyain gimana Max bisa memenjarakan Greenwald. Max pun tidak menceritakan rahasianya. Lalu Carmen ngajak makan malam Max. Akhirnya Max ngerasain kencan juga. Max nyamar jadi Leon. Sebenarnya Leon sudah mati lur, makanya pucat. Dia memberikan banyak perhiasan dan minta maaf ke mantannya. Lalu Max ditangkap Patrick dan kawan-kawan yang ingin balas dendam. Lalu Jimmy menyelamatkan Mac dari kecelakaan itu. Jimmy ternyata tahu rahasia Mac. Dia juga yang menghilangkan mayat Leon waktu itu. Dan ternyata meski Mac tahu alasan ayahnya menghilang, tapi dia masih gak terima ditinggalkan begitu saja. Abraham mengatakan tidak ada pilihan lagi, dan ini saatnya Abraham menunjukkan sesuatu ke Mac, yaitu gudang yang dipenuhi sepatu pelanggannya dari kakek buyutnya. Abraham ingin Mac tanggung jawab dan terus berbuat kebaikan dari mesin ajaib tersebut. Abraham sangat bangga kepada Mac, sudah membahagiakan ibunya. Mereka pun akan pulang. Abraham mengajak ke belakang toko. Wow. I don't believe. Abraham ternyata sangat kaya. Di perjalanan pulang ke Brooklyn, Abraham menceritakan sejarah mendapatkan mesin jahit ajaib tersebut. A long time ago, on the coldest of winter nights. Bubar, ending yang mengesolkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ambil sisi baiknya, ambil sisi buruknya. Jika terhibur, jangan lupa like, komen, dan share video dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.